Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Latifah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, NIM 2322520046. Pada seminar ini, saya akan membahas tentang pengalaman bermakna dalam pembelajaran sosial emosional, termasuk bagaimana artefak pembelajaran dengan desain inovasi dan rancangan tindak lanjut dapat memperkuat peran kita sebagai guru di era pendidikan yang terus berkembang. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Langsung saja, untuk topik seminar yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada identifikasi diri, yang kedua pengalaman bermakna dalam pembelajaran sosial emosional, dan ketiga artefak pembelajaran, dan yang keempat desain inovasi dan tindak lanjut, dan yang terakhir paradigma baru terhadap makna guru. Nah, untuk topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai identifikasi diri. Identifikasi diri terdapat 3 poin. Yang pertama, visi untuk pendidikan. Yang kedua, visi sebagai guru. Dan kemudian langkah-langkah dalam mencapai visi tersebut. Untuk pembahasan yang pertama, mengenai visi untuk pendidikan. Visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia, yaitu ingin menciptakan pendidikan atau pembelajaran yang merata, serta pembelajaran yang inklusif bagi seluruh peserta didik. Kemudian, saya percaya bahwa peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan. Nah, saya juga percaya bahwa peserta didik tidak hanya memiliki keterampilan akademis, tapi mereka juga berhak untuk mengembangkan keterampilan kreativitas, kemudian cara berpikir tingkat tinggi mereka sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian saya akan membantu mereka untuk berkontribusi secara positif dan berkontribusi secara masyarakat untuk menghadapi tantangan-tantangan global. Kemudian, visi sebagai guru. Visi saya sebagai guru adalah menjadi agen perubahan, yaitu saya ingin mendedikasikan diri saya terhadap pendidikan di Indonesia. Saya ingin menjadi contoh teladan, kemudian saya ingin terus belajar, kemudian saya akan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, nyaman, aman, serta saya akan ikut serta berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan atau mewujudkan kurikulum sesuai dengan pendidikan saat ini. Kemudian saya akan merangsang pertumbuhan intelektual peserta didik. Nah, dalam mencapai visi tersebut, terdapat langkah-langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan terus mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang saya miliki. Kemudian, saya akan terus berlatih guna saya akan siap dalam menghadapi tantangan-tantangan baru. Kemudian, saya akan menjadi contoh teladan dengan cara mendedikasikan diri saya, mengintegrasikan diri saya kepada pendidikan. Kemudian, saya akan ikut serta dalam pengembangan kurikulum. Kemudian, saya akan melakukan pembinaan atau bimbingan kepada rekan yang membutuhkan. Serta kemudian yang terakhir, saya akan melakukan kolaborasi dan jaringan. Saya akan mencari informasi dan berkolaborasi kepada peserta didik, kepala sekolah, atau teman sejawat. Kemudian saya akan membangun jaringan sosial supaya saya dapat mendapatkan informasi yang relevan bagi pendidikan di Indonesia. Nah, sebagai informasi tambahan, pada perkuliahan pendidikan profesi guru Prajabatan Gelombang 2, terdapat beberapa mata kuliah, yaitu pada semester 1 terdapat 6 mata kuliah, yaitu ada mata kuliah umum dan ada mata kuliah pilihan. Nah, untuk mata kuliah umum, yaitu terdiri dari filosofi pendidikan, prinsip pengajaran dan asesmen, pemahaman peserta didik, PPL 1,
Dan untuk mata kuliah pilihan ada perspektif sosiokultural dalam pendidikan dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk semester 2 terdapat juga 6 mata kuliah. Nah, adapun mata kuliah umum yaitu pembelajaran sosial emosional atau PSE, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen 2, kemudian ada PPL 2 dan computational thinking atau CT dan proyek kepemimpinan, serta yang terakhir adalah seminar pendidikan. Nah, sebelum kita memasuki topik pembahasan yang kedua, di sini ada beberapa contoh kasus yang akhir-akhir ini terjadi. Yang pertama, siswa saling mengejek nama orang tua, kemudian kasus pembulian, dan yang kedua, penggunaan sosmed menjadi salah satu tempat kekerasan anak. Nah, fenomena ini menunjukkan perlunya pendidikan tidak hanya fokus pada akademis, tetapi juga perkembangan karakter dan keterampilan sosial emosional. Dengan membekali siswa kemampuan mengelola emosi dan empati, mereka diharapkan dapat berperilaku positif dan menjadi akan perubahan yang baik di masyarakat. Nah, kita telah sampai pada pembahasan kita yang kedua, yaitu mengenai pemahaman bermakna mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Pada pembelajaran sosial emosional, terdapat 5 topik. Yang pertama, topik 1, kompetensi emosional berdasarkan kerangka Castle, dan yang kedua, peran guru sebagai teladan pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, topik 3, experience learning, dan yang keempat, experience learning untuk pembelajaran emosional. Nah, yang kelima, school webbing pada topik ini. Nah, pada pembelajaran bermakna yang saya pilih, pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional, saya memilih untuk mereview pembelajaran bermakna pada topik 1, yaitu mengenai kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning atau CASEL. Nah, yang pertama yaitu membantu seseorang untuk memiliki kehidupan yang baik ketika berada di sekolah, lingkungan kerja, maupun masyarakat. Dan yang kedua, sikap dan kemampuan berkomunikasi positif yang dimiliki guru dalam penerapan PSE ini dapat membangun kepercayaan diri, membangun rasa aman, nyaman pada peserta didik, sehingga terbentuknya sekolah sebagai sebuah ekosistem belajar yang sehat dan berbudaya positif. Nah, yang ketiga, memberikan dampak kepada peserta didik agar tidak hanya menjadi individu yang cerdas secara akademik, akan tetapi juga menjadi individu yang pandai dalam mengenali dan mengelola emosi, pandai dalam membangun hubungan sosial, dan cerdas dalam mengambil keputusan. Nah, yang keempat, seseorang yang memiliki sosial emosional yang baik akan mudah menerima tantangan, mudah belajar, memiliki sikap profesional, dan mudah bersosialisasi. Dan yang terakhir, pentingnya bagi saya sebagai calon guru untuk menjadi teladan dalam keterampilan sosial emosional, karena menurut saya guru tidak hanya sekedar berbagi ilmu akademik kepada peserta didik, tetapi juga mentransfer hal-hal positif kepada peserta didik. Selanjutnya, kita telah memasuki pembahasan kita pada topik 3 mengenai artefak pembelajaran sosial emosional, topik 1. Saya memilih artefak dalam topik ini karena artefak tersebut mencerminkan hasil dari pembelajaran saya dalam perkuliahan, pembelajaran sosial emosional. Kemudian, dari 3 artefak, ruang kolaborasi, koneksi antar materi, dan aksi nyata, saya menemukan poin-poin inti yang saling berhubungan dan memiliki potensi besar dalam hasil nyata yang saya capai setelah mempelajari topik 1 tentang pembelajaran sosial emosional atau SEL. Ketiga artefak ini mendukung refleksi saya dengan menciptakan lingkungan kolaboratif yang memperkuat pemahaman saya. Misalnya, koneksi antar materi memberikan kesempatan untuk mengintegrasikan konsep-konsep dari topik 1 dengan materi lain yang telah dipelajari. Ruang kolaborasi memfasilitasi diskusi dan pertukaran ide yang memperluas wawasan melalui perspektif orang lain. Aksi nyata kemudian tercermin dalam cara saya mengaplikasikan pembelajaran sosial emosional dalam kehidupan nyata seperti dalam interaksi sehari-hari atau di lingkungan kerja, dengan merenungkan keterkaitan antara
Sudah, Ibu Guru mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Siap, berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu Guru ingin tahu bagaimana perasaan anak-anak hari ini. Coba digambarkan di kertas yang telah dibawa. Perasaannya tolong digambarkan. Ada yang sudah? Sudah. Coba diangkat dulu. Bagaimana perasaannya hari ini? Happy. Wah, semua happy ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Oke. Guru ingin bertanya, apakah anak-anak pernah diminta pergi berbelanja? Pernah. Nah, kalau berbelanja itu kita membutuhkan apa? Uang. Biasanya kita berbelanja apa? Contohnya? Gula. Anak-anak sudah tahu ini apa namanya? PowerPoint. Nah, anak-anak menyimak PowerPoint yang ada di depan. Nah, pembelajaran kita hari ini tentang kegiatan ekonomi. Ada 3 kegiatan. Coba disebutkan. Yang pertama, produksi. Kemudian yang kedua, distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Anak-anak sudah mempunyai gambaran awal dalam pembuatan proyek? Apa? Seperti buku pintar. Ibu Guru akan membagikan LKPD 1 isi nama kelompok, alat dan bahan beserta langkah-langkah dalam pembuatan proyeknya. Nah, anak-anak sudah mengisi LKPD 1? Sudah. Kalau sudah, anak-anak boleh mengerjakan LKPD 2. Kemudian sebelum mengerjakan kita sepakati dulu waktunya 25 menit. Oke, nanti 25 menit harus selesai ya. Oke. Anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD 2? Sudah. Coba kita simak dulu. Selanjutnya, anak-anak kelas 4 coba simak PowerPoint yang ada di depan. Ini ada kesimpulan pembelajaran hari ini. Coba dibacakan dulu, Mbak Khalifah. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Maaf ya, Bu. Indonesia memiliki keragaman tinggi termasuk dalam kegiatan ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, sudah. Produksi itu bertujuan apa? Menghasilkan barang guna. Oke, untuk mengetahui kemampuan anak-anak, Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan secara mandiri ya. Kita kan sudah mengerjakan soal evaluasi. Sekarang Ibu Guru tanya, adakah yang belum dipahami tentang pelajaran hari ini? Sudah paham. Kemudian bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran? Anak-anak kelas 4 siap. Nah, sekarang musim apa? Hujan. Musim hujan. Nah, kalau musim hujan kita harus menjaga apa? Kesehatan. Jangan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, boleh dibimbing ketua kelasnya. Siap, berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, pada pembahasan topik kita yang ketiga yaitu mengenai inovasi dan rencana tindak lanjut. Pada inovasi yang saya buat diberi nama dengan proyek ekonomi berbasis empati.
Proyek ini mencerminkan integrasi konsep ekonomi dasar, produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Dengan pengembangan keterampilan sosial emosional seperti empati, kerjasama, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, adapun poin-poin dari PSE yang terdapat pada proyek ini, yang pertama kesadaran diri, yaitu peserta didik akan mengenali peran mereka sebagai konsumen dan produsen, serta memahami bagaimana pilihan mereka mencerminkan nilai pribadi. Yang kedua, pengelolaan diri. Peserta didik akan belajar mengelola emosi dan perilaku selama simulasi, produksi, dan distribusi dengan fokus pada ketenangan, kesabaran, dan juga ketekunan. Nah, yang selanjutnya, kesadaran sosial. Peserta didik akan memahami peran orang lain dalam distribusi, konsumsi, dan produksi, serta pentingnya kerjasama dan menghargai pekerjaan orang lain. Nah, selanjutnya, keterampilan berealisasi. Peserta didik akan berlatih komunikasi, kerjasama, dan penyelesaian konflik melalui simulasi dalam kelompok. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Peserta didik akan membuat keputusan tentang produk yang akan dikonsumsikan atau diproduksi mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai rencana tindak lanjut yang akan saya terapkan atau sudah saya terapkan, yaitu yang pertama jurnal diri di awal pembelajaran. Di awal sesi, mengajak peserta didik untuk menulis jurnal diri sebagai bagian dari persiapan belajar. Mereka akan menggambarkan harapan, tujuan, dan perasaan mereka sebelum memulai kegiatan. Ini bertujuan untuk memfasilitasi kesiapan mental, emosional mereka terhadap pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, untuk di akhir pembelajaran, saya akan membuat jurnal refleksi, di mana setelah sesi pembelajaran selesai, peserta didik diminta untuk menulis jurnal refleksi. Dalam jurnal ini, mereka akan mencatat pengalaman mereka selama pembelajaran, termasuk perasaan mereka tentang aktivitas tersebut, hal-hal yang membuat mereka bahagia atau sedih, dan apa yang mereka pelajari hari ini. Ini akan membantu peserta didik mengevaluasi pembelajaran, pengalaman mereka, dan mengidentifikasi perasaan serta pembelajaran yang didapatkan pada pembelajaran hari ini. Nah, implementasi juga saya terapkan pada modul ajar. Modul ajar saya gunakan dan saya rancang untuk mengarahkan dan mendukung kegiatan pembelajaran. Dipastikan modul tersebut relevan dengan topik dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai atau yang ingin dicapai, serta disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, evaluasi dan umpan balik. Secara rutin, lakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran berdasarkan jurnal peserta didik dan umpan balik mereka. Tindak lanjuti dengan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu peserta didik memahami kemajuan mereka dan area yang perlu diperbaiki. Untuk pembahasan topik kita yang terakhir atau topik 5 mengenai paradigma baru terhadap makna guru. Paradigma baru terhadap makna guru ketika saya sebelum PPG. Guru sebagai pengajar tunggal atau sebelum PPG, guru lebih sering dilihat sebagai satu-satunya sumber pengetahuan di kelas, dengan peran utama menyampaikan informasi secara langsung kepada peserta didik. Fokus pada penyelesaian kurikulum. Guru cenderung lebih fokus pada menyelesaikan kurikulum dan materi pembelajaran sesuai jadwal dengan sedikit perhatian pada variasi kebutuhan peserta didik. Kemudian, pendidikan sebagai rutinitas. Mengajar seringkali dipandang sebagai rutinitas harian yang lebih menekankan pada penyampaian materi ajar daripada interaksi mendalam dengan peserta didik. Kemudian, ketika saya sudah PPG, guru sebagai yang pertama yaitu guru sebagai fasilitator pembelajaran. Setelah PPG, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik membangun pemahaman sendiri dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, serta reflektif. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Guru lebih menekankan pendekatan yang berpusat pada peserta didik, menggunakan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi individu. Nah, yang terakhir,
Guru sebagai agen perubahan atau agent of change. Setelah PPG, guru dipandang sebagai agen perubahan yang mampu memimpin inovasi dalam pendidikan, menginspirasi transformasi di dalam kelas, dan mendorong pengembangan sosial emosional serta keterampilan abad 21 pada peserta didik. Nah, berikut adalah luaran berupa haki dari kelompok seminar kami berupa kumpulan beberapa modul ajar mengenai CRT. Demikian pemaparan seminar pendidikan yang saya sampaikan. Semoga informasi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam paparan saya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.